Atila. Saya akan menjelaskan tentang sikap bahasa. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku, ataupun gerak-gerik, dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan, sebagai reaksi atas adanya suatu hal atau kejadian. Sikap merupakan fenomena kejiwaan yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Sikap tidak dapat diamati secara langsung. Untuk mengamati sikap dapat dilihat melalui perilaku. Tetapi berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang nampak dalam perilaku tidak selalu menunjukkan sikap. Begitu juga sebaliknya. Sikap seseorang tidak selamanya tercermin dalam perilakunya. Keadaan dan proses terbentuknya sikap bahasa tidak jauh dari keadaan proses terbentuknya sikap pada umumnya. Sebagaimana halnya dengan sikap, maka sikap bahasa juga merupakan istiwa kejiwaan, sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Sikap bahasa dapat diamati melalui perilaku berbahasa atau perilaku tutur. Namun, dalam hal ini juga berlaku ketentuan bahwa tidak setiap perilaku tutur mencerminkan sikap bahasa. Demikian pula sebaliknya, sikap bahasa tidak selamanya tercerminkan dalam perilaku tutur. Dibedakannya antara bahasa dan tutur, maka ketidaklangsungan hubungan antara sikap bahasa dan perilaku tutur makin menjadi lebih jelas lagi. Sikap bahasa cenderung mengacu kepada bahasa sebagai sistem, sedangkan perilaku tutur lebih cenderung merujuk pada pemakaian bahasa secara konkret. Edward pada tahun 1957 mengatakan bahwa sikap hanyalah salah satu faktor yang juga tidak dominan dalam menentukan perilaku. Edward pada tahun 1997 mengatakan bahwa sikap hanyalah salah satu faktor yang juga tidak dominan dalam menentukan perilaku. Sedangkan menurut Sugar pada tahun 1967, berdasarkan penelitiannya, dia berkesimpulan bahwa perilaku itu ditentukan oleh 4 buah faktor utama, yaitu sikap, norma sosial, kebiasaan, dan akibat yang mungkin terjadi. Dari keempat faktor itu, dikatakan bahwa kebiasaan adalah faktor yang paling kuat, sedangkan sikap merupakan faktor yang paling lemah. Jadi, dengan demikian, jelas bahwa sikap bukan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku, tetapi yang paling menentukan perilaku adalah kebiasaan. Menurut Anderson, pada tahun 1947, dia membagi sikap atas 2 macam, yaitu sikap kebahasaan dan sikap non-kebahasaan, seperti sikap politis, sikap keagamaan, dan lain-lain. Menurut Anderson, sikap bahasa adalah tata keyakinan atau kognisi yang relatif berjangka panjang. Sebagian mengenai bahasa, mengenai objek bahasa, yang memberikan kecenderungan seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya. Namun sikap tersebut dapat berupa sikap positif, negatif. Maka sikap terhadap bahasa pun demikian. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Husdadi dari Prodi Ilmu Pemerintahan, dan saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Langsung saja, pengertian bahasa. Bahasa dari bahasa Sanskerta adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kajian ilmiah bahasa disebut ilmu linguistik. Perkiraan jumlah bahasa di dunia beragam, antara 6.000 sampai 7.000-an bahasa. Namun perkiraan tepatnya bergantung pada suatu perubahan sembarang yang mungkin terjadi antara bahasa dan dialek. Bahasa alami adalah bicara atau bahasa isyarat, tapi setiap bahasa dapat disandingkan ke dalam media kedua menggunakan stimulus audio, visual, atau taktil. Sebagai contohnya, tulisan grafis, braille, atau siulan. Hal ini karena bahasa manusia bersifat independen terhadap modalitas. Sebagai konsep umum, bahasa bisa mengacu pada kemampuan kognitif.
untuk dapat mempelajari dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks atau untuk menjelaskan sekumpulan aturan yang membentuk sistem tersebut atau sekumpulan pengucapan yang dapat dihasilkan dari aturan-aturan tersebut. Semua bahasa bergantung pada proses semiosis untuk menghubungkan isyarat dengan makna tertentu. Bahasa lisan dan bahasa isyarat memiliki sebuah sistem fonologis yang mengatur bagaimana simbol digunakan untuk membentuk urutan yang dikenal sebagai kata atau morfem, dan suatu sistem sinteks yang mengatur bagaimana kata-kata dan morfem digabungkan untuk membentuk frasa dan penyebutan. Bahasa manusia unik karena memiliki sifat-sifat produktivitas, rekursif, dan pergeseran, dan karena secara keseluruhan bahasa manusia bergantung pula pada konvensi serta edukasi sosial. Strukturnya yang kompleks mampu memberikan kemungkinan ekspresi dan penggunaan yang lebih luas daripada sistem komunikasi hewan yang diketahui. Sejak zaman hominin, bahasa diperkirakan mulai secara bertahap mengubah sistem komunikasi antar primata. Primata kemudian mulai memperoleh kemampuan untuk membentuk suatu teori pikiran dan intensionalitas. Perkembangan tersebut terkadang diperkirakan bersamaan dengan meningkatnya volume otak, dan banyak ahli bahasa berpendapat bahwa struktur bahasa berkembang untuk melayani fungsi sosial dan komunikatif tertentu. Bahasa diproses pada banyak lokasi yang berada pada otak manusia, terutama di area Broca dan area Wernicke. Manusia mengakuisisi bahasa lewat interaksi sosial pada masa balita, dan anak-anak sudah dapat berbicara secara fasih kurang lebih pada umur 3 tahun. Penggunaan bahasa telah berakar dalam kultur manusia. Oleh karena itu, selain digunakan untuk berkomunikasi, bahasa juga memiliki banyak fungsi sosial dan kultural. Misalnya untuk menandakan identitas suatu kelompok, stratifikasi sosial, dan untuk didanan sosial hiburan. Bahasa-bahasa berubah dan bervariasi sepanjang waktu, dan sejarah evaluasi dapat direkonstruksi ulang dengan membandingkan bahasa modern untuk menentukan sifat-sifat mana yang harus dimiliki oleh bahasa leluhurnya supaya perubahan nantinya dapat terjadi. Sekelompok bahasa yang diturunkan dari leluhur yang sama dikenal sebagai rumpun bahasa. Bahasa yang digunakan dunia sekarang tergolong pada keluarga Indo-Eropa, termasuk di dalamnya adalah bahasa seperti Inggris, Spanyol, Portugis, Rusia, dan Hindi, bahasa Sino-Tibet yang melingkupi bahasa Mandarin, Cantonese, dan banyak lainnya. Rumpun bahasa Afro-Asiatik yang melingkupi Arab, Amhar, Somali, dan Hebrew, dan bahasa Bantu. Ratusan bahasa lain yang digunakan di Afrika, konsensusnya adalah antara 50-90% bahasa yang digunakan sejak awal abad ke-21 kemungkinan akan punah pada tahun 2100 nanti. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu kedudukan bahasa. Kedudukan bahasa ialah bahasa yang terpenting di kawasan Republik kita. Pentingnya peranan bahasa itu antara lain bersumber pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tercantum pasal khusus yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia.
penting tidaknya suatu bahasa dapat juga didasari patokan seperti jumlah penutur, luasnya penyebaran, dan peranannya sebagai sarana ilmu seni, sastra, dan pengungkapan budaya. Terima kasih. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya atau nilai-nilai luhur yang mendasari rasa kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan. Fungsi yang kedua adalah sebagai lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia mewakili jati diri bangsa Indonesia. Selain bahasa Indonesia, terdapat pula lambang identitas nasional yang lain, yaitu bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila. Fungsi yang ketiga adalah sebagai alat perhubungan. Berkat adanya bahasa nasional, kita dapat berhubungan antara satu dan lain, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dan daerah dengan bahasa yang berbeda-beda, maka akan sangat sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa pokok yang digunakan. Fungsi bahasa Indonesia yang keempat dalam kedudukan sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Mengacu pada keragaman yang ada pada Indonesia dari suku, agama, ras, dan budaya, bahasa Indonesia dijadikan sebagai media yang dapat membuat kesemua elemen masyarakat yang beragam tersebut ke dalam sebuah persatuan. Selanjutnya, di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Termasuk ke dalam kegiatan-kegiatan itu adalah penulisan dokumen, serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya. Fungsi yang kedua, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar lembaga-lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Fungsi ketiga, sebagai alat perhubungan untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Di dalam fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Selanjutnya, fungsi yang keempat adalah sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional, sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitas sendirinya. Sekian. Beragam bahasa adalah variasi berbahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, orang yang dibicarakan, serta menurut media yang dibicarakan. Ragam bahasa dibedakan menjadi 2, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa baku tulis. Pada ragam bahasa lisan, kita harus mampu mengucapkan kata, mengucapkan dan memakai bahasa Indonesia dengan baik, serta bertutur kata sopan.